Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institute of Christian Religion karya Johannes Calvin. Dari buku yang ketiga, bab yang keenam, yang berjudul The Christian Life as Meditation on the Future Life. Kehidupan Kristen sebagai meditasi kehidupan kekal. Calvin memulai bab yang keenam ini dengan memberikan statement yang tegas bahwa iman Kristen sejati selalu diarahkan melalui kehidupan sekarang ini di sini. Orang Kristen dipanggil untuk memandang kehidupan duniawi sebagai perjalanan sementara menuju kehidupan yang kekal. Tanpa perspektif eskatologis ini, iman mudah terjerat oleh ambisi, ketakutan, dan kesenangan dunia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bab yang keenam, Calvin mengkritik kecenderungan manusia untuk terlalu melekat pada dunia, seolah-olah dunia ini adalah tujuan akhir. Calvin mempertegasnya dengan memberi penjelasan bahwa keterikatan berlebihan pada kehidupan sekarang mereduksi iman menjadi sekedar sarana memperoleh kenyamanan, bukan relasi dengan Allah Tritunggal. Injil justru membangkitkan kerinduan akan kehidupan yang lebih tinggi dan lebih sempurna bersama Allah. Meditasi akan kehidupan kekal bukan berarti meremehkan dunia ciptaan, tetapi menempatkannya secara proporsional. Calvin menekankan bahwa dunia adalah karya Allah yang baik, namun bersifat sementara dan tercemar oleh dosa. Karena itu, dunia harus dinikmati dengan rasa syukur, tetapi tidak disembah atau dijadikan sandaran utama yang hidup. Calvin menjelaskan bahwa penderitaan, kefanaan, dan ketidakpastian berfungsi sebagai pengingat bahwa dunia ini bukan rumah sejati manusia. Allah memakai pengalaman-pengalaman ini untuk mengarahkan hati orang percaya kepada realitas kekal. Dengan demikian, kesulitan hidup tidak hanya bersifat negatif, tetapi juga pedagogis secara rohani. Calvin menegaskan bahwa kehidupan kekal bukan sekedar keberlanjutan tanpa akhir dari hidup sekarang, melainkan kehidupan yang sepenuhnya diperbaharui dalam persekutuan sempurna dengan Allah Tritunggal. Kehidupan ini ditandai oleh kebenaran, damai, dan kemuliaan yang bebas dari dosa dan penderitaan. Harapan akan realitas ini memberi orientasi baru bagi seluruh hidup orang percaya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menolak pandangan yang melihat kematian hanya sebagai ancaman. Bagi orang Kristen, kematian adalah pintu menuju kepenuhan hidup bersama Kristus. Meskipun kematian tetap menakutkan secara natural, secara alami, iman memampukan orang Kristen memandangnya sebagai peralihan, bukan kehancuran. Meditasi akan kehidupan kekal juga membentuk sikap terhadap kenikmatan dan penderitaan. Kenikmatan duniawi tidak ditolak, tetapi dinikmati dengan kesadaran bahwa kenikmatan sejati bersifat sementara. Penderitaan tidak dipuja, tetapi diterima dengan pengharapan bahwa penderitaan tidak memiliki kata akhir. Calvin menekankan bahwa Roh Kudus berperan penting dalam menumbuhkan kerinduan akan kehidupan kekal. Tanpa karya Roh Kudus, orang Kristen akan selalu tertarik pada yang kelihatan dan sementara. Roh Kudus mengangkat hati orang Kristen untuk merindukan apa yang tidak kelihatan namun kekal. Calvin menunjukkan bahwa meditasi kehidupan kekal melahirkan kebebasan rohani. Orang yang berharap pada kehidupan yang kekal datang tidak diperbudak oleh ketakutan akan kehilangan, kegagalan, atau kematian. Harapan eskatologis membebaskan manusia dari kecemasan yang berlebihan terhadap dunia ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin juga menekankan bahwa orientasi eskatologis tidak membuat orang percaya pasif atau melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Justru sebaliknya, kesadaran akan kehidupan kekal mendorong hidup yang lebih serius, disiplin, dan bermakna di dunia sekarang ini. Hidup saat ini dipandang sebagai kesempatan memuliakan Allah. Calvin mengkritik spiritualitas yang hanya berfokus pada kenyamanan batin tanpa komitmen etis. Meditasi kehidupan kekal harus menghasilkan hidup yang kudus, adil, dan penuh kasih.
Harapan akan masa depan bersama Allah menuntun orang percaya untuk hidup selaras dengan kehendak Allah di masa kini. Calvin juga menegaskan bahwa kehidupan Kristen adalah hidup dalam ketegangan antara sudah dan belum. Orang Kristen telah menerima hidup baru di dalam Kristus, namun kepenuhannya masih menanti. Ketegangan ini menuntut kesabaran, iman, dan ketekunan. Calvin juga mengingatkan kepada kita pada bukunya yang ketiga, bab yang ke-6 ini, bahwa kehidupan kekal adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Tidak ada praktek asketis atau kesalahan moral yang dapat membeli hidup kekal. Harapan ini sepenuhnya berakar pada karya Kristus dan janji Allah yang setia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin dalam bab yang ke-6 ini menegaskan kembali bahwa iman kepada kehidupan yang kekal membentuk cara orang Kristen menghadapi kematian, khususnya kematian orang-orang yang terkasih. Duka cita tetap nyata, tetapi tidak berujung pada keputusasaan. Pengharapan akan kebangkitan memberi penghiburan yang melampaui kata-kata. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bab yang ke-6 ini disimpulkan dengan panggilan untuk hidup sebagai peziarah rohani. Orang Kristen, saya dan saudara dipanggil menjalani hidup dengan pandangan terarah ke depan, menantikan pemenuhan janji Allah. Kehidupan sekarang menjadi latihan iman menuju kemuliaan yang akan datang. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah saya memberikan ringkasan yang singkat, padat, dan jelas mengenai buku yang ketiga, bab yang ke-6 ini, saya menawarkan lagi 3 implikasi teologis untuk dipikirkan dan diselenggarakan dalam kehidupan kita setiap hari. Implikasi teologis pertama, yang relevan bagi konteks kita masa kini, ditandai dengan keadaan kondisi situasi sekarang yang materialisme dan kecemasan eksistensial. Maka ajaran yang ditulis oleh Calvin menentang dan menantang orang Kristen untuk memulihkan orientasi eskatologis iman agar kekristenan tidak direduksi menjadi sekedar sarana kesejahteraan psikologis atau sosial. Artinya, saya dan saudara tidak hanya puas dengan apa yang saat ini, tetapi mengarahkan diri kepada yang di depan, masa yang akan datang, yang tak terpikirkan, yang tak dapat dibandingkan pemberian Tuhan yang melampaui apa yang terlihat saat ini. Sehingga kita tidak berada pada posisi hanya di sini atau hanya memperhatikan masa lalu, tetapi lihat, perhatikan masa yang akan datang yang penuh dengan sukacita dan kesejahteraan kekal. Implikasi yang kedua, dalam konteks pastoral dan pendidikan iman, meditasi kehidupan kekal menolong umat menghadapi penderitaan, penyakit, dan kematian dengan pengharapan yang realistis. Orang Kristen dipanggil membentuk spiritualitas yang berani, menatap kefanaan hidup tanpa kehilangan sukacita dan makna. Ini penting ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berduka, keluarga-keluarga yang ditinggal oleh orang-orang yang dikasih karena meninggal dunia, atau karena sakit penyakit yang dialami. Perlu dan penting menyampaikan pengharapan yang real, bahwa kita akan menikmati hidup yang penuh sukacita dan bermakna untuk selama-lamanya di masa depan di dalam Kristus. Bukan pengharapan palsu atau sesuatu imajinasi. Implikasi yang ketiga, secara teologis, praktis, saya menawarkan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Calvin dalam buku ketiga bab ke-6 ini mendorong kita, orang Kristen, hidup dengan integritas, keberanian, dan kebebasan batin. Dalam dunia yang terus berubah dan tidak pasti, harapan akan kehidupan kekal memberi fondasi kokoh untuk hidup setia, bertanggung jawab, dan berpengharapan, sambil kita menantikan kepenuhan hidup bersama Allah di dalam Kristus. Kiranya dengan penjabaran yang singkat ringkas ini menolong saya dan saudara mengingat kembali akan kehidupan orang Kristen dengan memandang kepada kehidupan kekal. Kiranya bagi saudara yang mendapatkan berkat rohani dari penjelasan ini, dapat membagikannya kepada yang lain dan dapat memberikan pengertian-pengertian lebih mendalam. Jangan lupa membaca bukunya, membaca firman Tuhan, dan
tentunya menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya apa yang kita pelajari, kita dengar, kita ketahui tidak berlalu begitu saja. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.